Belum Ustaz? Tes. Dengar Mas? Ya udah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana sehat Ustaz? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Jadi pergi ke ini, ke Qatar. Rencana nanti September mudah-mudahan. September. Mudah-mudahan masih lama. Kalau masih hidup. Berarti perlu di kalender ini September nanti ke sana. Masih lama. Kemarin banyak sih Ustaz Arifin Badri juga di situ kan. Kapan? Diundang waktu habis umroh. Pokoknya transit semua rata-rata. Oh, transit. Ya. Ustaz Abu Haris juga. Terus siapa lagi ya? Siapa? Pak Abu Haris. ya. Terus siapa lagi? Kayaknya lagi nyoba Ustadz Safik juga kayaknya. Oh iya bagus lah. Ustadz Ahmad pergi Ustadz. Ustadz Ahmad tuh Kapan? bulan Mei. Oh, sudah di anu. Udah Dijadwalin udah ya? di udah ada ininya dari Okof. Tanggal berapa ya? Nanti anak share tanggal ininya. Kayak kemarin dah. Ini sama Faisal yang kemarin tadi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lancar lah. Insyaallah. Ini kita masukkan semua dulu Ustadz. Boleh. Ya, bismillah. Izin kita buka Ustadz. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Hanya kepadanya kita mohon pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Dan hanya karena nikmat serta rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat tersebut tersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu dalam pembahasan nama Allah yang lain. Pada pertemuan yang ke-46 ini, insya Allah kita akan membahas nama Allah yaitu Al-Khabir yang maha dekat, di mana kita mengambil referensi sebuah kitab, yaitu kitab Fikih Asmaul Husna, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Untuk bisa mengikuti kajian ini dengan tertib, insya Allah kami akan bacakan dulu tertib kajian. Poin yang pertama yaitu menghadirkan niat untuk menambah ilmu dan mengikis kefakiran ilmu kita. Poin yang kedua, para peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya. Dan poin yang ketiga, mematikan fitur video serta memute audio. Poin yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustadz sebagai salah satu keutamaan hadis, yaitu mencatat sebagai bentuk pengamalan dalam mengikat ilmu. Sesi tanya jawab akan diberikan di akhir kajian, dan bagi ikhwan yang ada di Zoom meeting, apabila ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dan poin yang terakhir yaitu mengharapkan ridha Allah agar ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kaum muslimin. Alhamdulillah Ustadz telah bersama kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian. Al-Yatafadhal Mas Ustadz. Jazakallah khair Mas Dodi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa ya, Majelis Taklim Ghuraba Musqat di Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Dan sampai pada kesempatan kita akan bahas tentang nama Allah Al-Qarib. Al-Qarib. Al-Qarib yaitu yang maha dekat. Yang maha dekat. Datang nama Al-Qarib ya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah ya. Dalilnya ya. Kita tahu Al-Qarib lawan dari Al-Ba'id, lawan dari yang jauh ya. Al-Qarib maksudnya yang maha dekat. Dalilnya ya dalam Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dalam 3 ayat ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, pertama Al-Baqarah 186 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an ya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku ini maha dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam surat Saba ayat 50. Saba ayat 50 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu sami'un qarib. Innahu sami'un qarib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Di sini Allah menggabungkan antara sami' dengan qarib, Maha mendengar dan Maha dekat. Kemudian yang ketiga dalam surat Hud ayat 61 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku adalah qarib, maha dekat dan maha menjawab. Sini qarib, lihat, perhatikan, maha dekat. Jadi ada 3 ayat dalam Al-Qur'an. Ini ada 3 ayat. Adapun dalam hadis banyak sekali dalilnya ya. Dalam hadis ya banyak sekali ya yang atau sebagian hadis menunjukkan sifat qarib ya. Dan adapun hadis-hadis yang banyak menunjukkan tentang sifat Allah dekat secara maknawi ya. Ya, jadi ada dalil-dalil kalau hadis ya. Ada hadis-hadis yang menunjukkan secara lafal ya. Secara lafal qarib dan ada secara maknawi, secara makna. Adapun secara lafal datang dalam satu hadis di mana Nabi SAW ketika sedang bersafar dengan para sahabat, kemudian sebagian sahabat mereka berzikir dengan keras. Maka Rasulullah SAW kemudian menegur mereka dengan mengatakan, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innal ladzi tad'unahu aqrabu walakinnahum tad'una sami'an qariban ya. Ya, kata Nabi SAW menegur mereka, rendahkanlah suara kalian, yaitu sayangilah diri, tidak perlu berzikir dengan apa? Keras-keras ya. Tidak perlu mengangkat suara keras-keras ya. Kata Nabi, fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban, kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli maupun gaib. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innalladzi tad'unahu sami'an qariban. Yang kalian seru adalah sami'un qarib. Innalladzi tad'unahu sami'un qarib. Sami'un qarib. Kata Nabi, sungguhnya tidak perlu kalian berzikir dengan keras-keras. Sungguhnya yang kalian seru adalah Sami'un, maha mendengar, Qarib, maha dekat. Ya. Aqrabil ahdikum min unuqi rahilatihi, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher ontanya. Ini di antara dalil secara lafal bahwasanya adalah qarib. Ya. Adapun secara makna maka sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya, ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi yang paling dekat Allah dengan hambanya ketika sujud. Dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sungguhnya paling dekat kondisi Allah, aqrab. Allah, Nabi menggunakan kata aqrab. Aqrabu yaitu dekat. Sungguhnya yang paling dekat dengan Allah hamba-hambanya adalah ketika sujud. Meskipun Rasulullah tidak menyebut qarib, tapi Rasulullah menyebutkan sifat Allah dekat dengan hambanya. Demikian juga dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunu Rabbu min abdihi fi jawfil lail, ya. Yang pertama aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Kondisi yang dekat hamba dengan Tuhannya, yang paling dekat hamba dengan yang pertama ini dekat hamba dengan Tuhannya. Hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya ketika sujud, ya. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan kondisi Allah dekat dengan hambanya. Aqrabu ma yakunu Rabbu min abdihi fi jawfil lail. Kondisi paling dekat Allah dengan hambanya di penghujung malam. Ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang Allah dekat hambanya. Kemudian ada hadis-hadis juga yang semakna seperti ini, ya. Seperti tapi tidak menggunakan lafal qarib, ya. Seperti dalam hadis, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya. Dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain, saya boleh tambahkan di sini. Dalil-dalil yang mendukung Allah mendekat kepada hamba. Kita buka halaman berikutnya. Tapi ini semua perhatikan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu. Di sini Allah mengatakan Allah maha dekat, maha dekat, maha dekat. Dalam hadis juga sami'un qarib. Kemudian secara makna juga Nabi menggunakan aqrab, terdekat. Kondisi Allah terdekat dengan hambanya, kondisi hamba terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya Allah bisa dekat dengan hambanya, ya. Secara zat Allah dekat dengan hambanya. Baik, berikutnya, dalil-dalil yang mendukung bahwa Allah bisa dekat dengan hambanya secara zat. Baik, kita bisa bagi menjadi dua dalil. Pertama, dalil-dalil bahwa
Allah yang mendekat kepada hambanya. Pada hambanya. Dalil bahwanya Allah mendekat kepada hambanya. Seperti dalam hadis nuzul ya. Pertama hadis-hadis tentang nuzul ilahi ya. Nuzul ilahi yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini banyak sekali hadisnya, bahkan disebut hadis mutawatir. Ya, bahkan ada risalah khusus tentang masalah ini bahwasanya Allah turun ke langit dunia nuzul ilahi di sepertiga malam yang terakhir. Itu dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini menunjukkan Allah mendekat kepada hamba-hambanya, terus Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang sedang berdoa. Hal min da'in fa astajiba lahu, apakah ada yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah, apakah ada yang beristighfar maka aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah, apakah ada yang minta aku akan kabulkan permintaannya. Ini di antara dalil, ini dalilnya juga banyak. Kemudian di antaranya hadis tentang Allah turun di hari Arafah. Dalam Sahih Muslim, mendekat kepada jemaah haji. Mendekat kepada jemaah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin aktsaru min an tu'tika Allahu 'abdahu ya minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka jahanam seperti hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Di situ Nabi mengatakan wa innahu la yadnu. Wa innahu la yadnu. Sungguhnya Allah mendekat. Ini Allah mendekat. Artinya mendekat. Turun mendekat ke hamba-hambanya. Itu kepada para jemaah haji yang sedang beribadah di hari Arafah. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di depan para malaikat. Lihat di sini Allah mendekat, harinya spesifik, hari Arafah, tempatnya spesifik di padang Arafah kepada orang-orang yang spesifik, kepada para jemaah haji. Allah tidak turun kepada seluruh manusia. Di sini perhatikan sini. Mendekat di sini spesifik ya. Di hari Arafah. Kemudian tempat yang spesifik, di tempat lokasi yang spesifik di padang Arafah. Kemudian kepada orang-orang spesifik, khusus jemaah haji. Khusus jemaah haji. Tapi ini dalil bahwasanya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Di antara dalil yang menunjukkan Allah mendekat kepada hamba-hambanya ada dalam Al-Quran, cuma dikhilafkan oleh para ulama. Dalam hadis dari Syarik bin Abdullah, namun sebagian ulama menyatakan dalam Sahih Bukhari, namun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla." Kemudian dia pun turun dan mendekat ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya "Tsumma dana fatadalla" maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama mengatakan "Tsumma dana fatadalla" maksudnya adalah malaikat Jibril, dan itu pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang dimaksud dalam ayat "Tsumma dana fatadalla" dalam surat An-Najm adalah malaikat Jibril. Namun datang dalam Sahih Bukhari, saya bacakan dalam Sahih Bukhari nomor 7517 dalam hadis Isra dari Anas radhiyallahu anhu, hatta jaa sidratal muntaha, hingga Nabi SAW pun naik sampai di Sidratul Muntaha. Itu tempat yang paling tinggi. Wa danal jabbaru tabaraka wa ta'ala fatadalla, maka danal jabbar, al-jabbar Allah yang maha jabbar mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kana minhu qaba qausaini aw adna, sampai dekat sekali antara jarak Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang mendekat, Allah yang turun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jaraknya sangat dekat ya. Tetapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena dari riwayat Syarik bin Abdullah, dianggap dia menyelisih perawi yang lebih thiqah sehingga tidak bisa kita jadikan dalil karena diperselisihkan oleh para ulama. Namun sebagian para salaf berdalil dengan ayat ini, memandang bahwasanya Allah mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sampai Sidratul Muntaha,
Allah mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dalil sudah cukup menunjukkan bahwasanya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dalam hadis juga ya dalil yang berikutnya, model kedua, dalil-dalil bahwa Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Hambanya kepadanya. Kalau tadi Allah mendekat kepada hambanya yang pertama sini, Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Yang kedua, Allah mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan mewafatkan engkau dan aku akan matikan engkau. Wa rafi'uka ilayya, Allah, aku akan angkat engkau kepadaku. Aku angkat engkau kepadaku. Angkat engkau kepadaku. Angkat siapa? Nabi Isa. Jadi Allah mengatakan Nabi Isa didekatkan kepada Allah. Itu diangkat ke langit. Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, aku angkat engkau kepadaku, yaitu angkat di langit. Nabi Isa diangkat. Makanya Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman. Di situ Allah mendekatkan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah menyebut Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya." Kata Allah, "Wa qarrabnahu najiyya." Kami dekatkan dia, yaitu Nabi Musa. Kami dekatkan Musa. Musa sambil dia najiyya, yaitu dengan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa berbicara dengan Allah dan Nabi Musa minta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaiki." Allah, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, "Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Kau tidak akan melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung, kalau dia kuat maka kau akan melihat aku. Falamma tadalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan sebagian dirinya di gunung, maka gunung pun hancur ya. Di sini Allah mendekatkan Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa semakin dekat dengan Allah secara zat. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Muslim kalau tidak salah ya, Rasulullah menyebut tentang hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bil mu'min fayudinihi Allahu minhu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayudinihi Allahu minhu." Jadi Allah hadirkan seorang mukmin, Allah ingin hisab dia, tapi Allah hisab dia berduaan saja, tidak ada yang lainnya. Allah dihadirkan seorang mukmin, Allah pun mendekatkan dia kepada Allah. Fayadha'u alaihi kanafahu, kemudian Allah menutupi dirinya yasitrahu, kemudian Allah menghisabnya. Allah mengatakan, "Laisa qad fa'alta kadza wa kadza, dzamba kadza wa kadza." Bukan kau telah melakukan dosa ini dan itu? Dia mengakui, "Ya bala ya Rabb, benar aku telah melakukan dosa tersebut." Dan seperti dalam hadis yang masyhur. Di sini Allah mendekatkan hambanya kepada Allah. Berarti ada kedekatan. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dekat kepada hamba-hambanya secara zat. Dan itu adalah perkara yang selama kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy, bersama berada di atas arsy ya. Istawa alal arsy, maka bukan perkara yang mustahil Allah bisa mendekat kepada hambanya, dan Allah bisa mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dan Allah Maha Kuasa. Kalau kita ragu akan hal ini, kita bayangkan bagaimana alam semesta yang sangat kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, samawati matwiyatun bi yaminih, bahwasanya bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat, langit dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mendekat dengan cara Allah mudah, mendekatkan hambanya kepada Allah. Allah yang mendekat kepada hamba tertentu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah perkara yang tidak masuk akal. Bagi orang-orang yang menolak Allah di atas, kata mereka tidak masuk akal semuanya.
menurut akal mereka. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah menetapkan Allah di atas, dan Ahlus Sunnah menetapkan Allah bisa turun, Allah bisa mendekat, Allah bisa mendekat kepada hamba, dan Allah bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah sangat dekat, yaitu qarib. Ialah Allah yang qarib, maha dekat dengan hambanya. Jadi secara zat Allah bisa mendekat kepada hambanya. Tapi pembahasan berikutnya tentang kedekatan Allah. Kedekatan Allah. Ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya pendapat pertama bahwasanya kedekatan Allah terbagi dua ya. Sifat dekat Allah itu al-qurb atau kedekatan Allah bisa dibagi dua. Ada dua model, maksudnya ada dua kedekatan. Yang pertama al-qurb al-am, yaitu kedekatan umum. Kedekatan umum Allah kepada hamba-hambanya. Itu dengan ilmu dan dengan ilmunya dan maha melihatnya, maha mengetahuinya dan seterusnya. Yang kedua, kedekatan khusus, yaitu dengan khusus kepada hambanya, itu dengan memberi pahala dan mengabulkan doa. Kalau kita lihat pembagian ini, maka ini seperti pembagian sifat al-ma'iyah. Al-ma'iyah terbagi menjadi ada al-ma'iyah al-ammah, al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-ammah itu Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Dan al-ma'iyah al-khassah itu Allah bersama dengan sebagian makhluknya dengan menolongnya. Nah, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berpendapat bahwasanya sifatul qurb, kedekatan Allah juga bisa dibagi menjadi dua sebagaimana al-ma'iyah. Ada kedekatan umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekati seluruh hambanya dengan ilmunya, dan ada kedekatan khusus yaitu Allah dekat dengan hambanya dengan mengabulkan doanya dan memberi pahala kepadanya. Ini pendapat. Ada pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat kedua itu pendapat Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya kedekatan Allah tidak ada umum. Hanya satu, yaitu hanya khusus bagi hamba-hambanya yang taat dan beribadah. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan tidaklah Allah menyebutkan tentang sifat, atau Nabi tidak menyebutkan sifat qurb dekat kecuali kepada yang sedang beribadah. Contoh, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguhnya aku sangat dekat bagi yang berdoa. Sehingga sifat dekat Allah hanya terkait dengan hamba Allah yang taat dan rajin beribadah. Itu bagi orang yang sedang berdoa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Itu dekatlah kepada Allah dengan sujud. Itu sedang sujud. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan Allah ketika sedang beribadah. Demikian juga Allah mendekat kepada hambanya seperti dalam hadis para sahabat yang sedang berzikir, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una ghaiban wala summan wala ghaiban. Sayangilah diri kalian, tidak perlu berzikir keras-keras karena sungguhnya kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli maupun ghaib. Innalladzi tad'unahu sami'un qarib. Sungguhnya yang kalian sedang bermunajat kepadanya adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Di sini dekat bagi orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga ketika sedang sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi sajid." Sungguhnya Allah sedang dekat, sangat dekat dengan hambanya ketika sedang sujud. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunur rabbu min 'abdihi fi jawfil lail." Sungguhnya Allah sangat dekat dengan hambanya ketika dia sedang di penghujung malam, itu ketika sedang berdoa. Ketika sedang berdoa. Ini semua dalil bahwasanya sifat dekat cuma satu. Kita tidak bagi menjadi sifat dekat al-qurb al-am, dekat yang umum pun dekat yang khusus. Sebagaimana pendapat Syekh Sa'di. Adapun Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika berpendapat sifatul qurb bisa menjadi dua, umum dan khusus, karena beliau berdalil dengan sebagian ayat-ayat yang diperselisihkan seperti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada sang hamba daripada urat nadinya, dan yang benar ini maksudnya adalah malaikat. Sehingga bukan kedekatan Allah tapi kedekatan para malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan hamba. Demikian juga wa nahnu dalam surat Al-Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat dengan dia namun kalian tidak melihat. Ini juga bukan Allah. Sebagian pembahasan secara spesifik sudah kita bahas, tapi maksudnya adalah para malaikat yang akan mencabut nyawa. Makanya kalian tidak melihat malaikat-malaikat tersebut. Sehingga dalil yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah kurang pas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pilih pendapat bahwasanya sifatul qurb hanya satu, yaitu terkait dengan hamba-hamba Allah yang sedang beribadah. Taib. Setelah ini kita bahas tentang menetapkan Allah bisa al-qurbu dzati, bahwasanya Allah bisa mendekat kepada hambanya atau hambanya mendekat kepada Allah. Seperti kita jelaskan dalilnya semuanya. Ya, Allah bisa mendekatkan hambanya kepada Allah dan Allah bisa mendekat kepada hambanya. Siapa yang menetapkan Allah di atas, maka bukan mustahil Allah bisa mendekat kepada hambanya seperti sifat nuzul dan yang lainnya. Dan Allah bisa mengangkat hambanya menuju Allah seperti Allah angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya al-qurbul dzat. Allah bisa mendekat kepada hambanya. Nah, Syekh Islam Taimiyah menyebutkan bahwasanya hukum asal ketika kita berbicara tentang sifatul qurb, kita bawa kepada qurbul dzati, bahwasanya Allah dekat secara zatnya. Kaifiyahnya kita enggak tahu. Selama Allah di atas dan makhluk kecil di sisi Allah, Allah mendekatkan sebagian makhluk, Allah mendekat kepada sebagian makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kaifiyahnya kita tidak tahu karena kita enggak tahu zat Allah seperti apa. Ini dua dari pandangan kita. Yang penting Allah mengatakan Allah Maha dekat dan Allah bisa dekat kepada hambanya dan hambanya bisa dekat kepada Allah. Dan ini suatu hal yang mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa dan bukan suatu yang mustahil, tidak. Selama kita menetapkan Allah di atas, logika kita bisa terima, maka mengatakan Allah mendekat kepada hambanya atau hambanya didekat kepada Allah, ini perkara yang mungkin. Sehingga Syekh Islam Taimiyah mengatakan seluruh dalil-dalil yang menyebut tentang Allah mendekat, Allah makhluk dekat kepada Allah, maka kita ambil kepada zahirnya itu qurbuz zat. Tapi kalau ada dalil yang sepertinya bisa dibawa tidak sulit untuk diterima sebagai qurbuz zat, maka kita bawakan kepada al-qurb maknawi, kedekatan secara makna. Seperti dalam hadis misalnya Rasulullah SAW berkata dalam hadis qudsi, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Ya. "Man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an." Wa man taqarraba ilayya masyan taqarrabtu ilaihi harwalah, atau kama qala azza wa jalla, kalau Allah azza wa jalla, ya. Dalam hadis, siapa yang mendekat kepadaku dengan sejengkal, maka aku dekat kepada dia sehasta. Siapa yang dekat kepada sehasta, maka aku dekat dia dengan lebih dekat lagi. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekati dia dengan harwalah, itu berjalan dengan lebih cepat. Ini dipahami oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ini bukanlah secara zahirnya, tapi ini permisalan. Kenapa? Karena ibadah untuk dekat kepada Allah tidak harus dengan berjalan selangkah. Ada ibadah yang tidak harus berjalan, seperti salat, baca Quran duduk di rumah, kemudian salat di tempat salat, ya, berbakti pada orang tua, bersedekah, tidak banyak ibadah yang dilakukan tidak harus berjalan. Tapi ini sekedar Allah memberikan permisalan sehingga Syekh Utsaimin lebih condong membawakan hadis ini kepada al-qurbul maknawi, itu kedekatan secara makna. Itu dirasakan oleh seorang yang sedang beribadah, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keluar dari hukum asal. Tapi ketika sebagian orang menyatakan bahwa ini adalah qurbul maknawi, bukan berarti dia menolak qurbul zat, ya. Syekh Utsaimin menetapkan Allah
bisa dekat kepada hambanya secara zat, tetapi dia mengatakan sebagian dalil menunjukkan maksudnya ini hanyalah permisalan ya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang sifat atau nama Allah Al-Qarib. Apa faedah kita mengetahui Allah memiliki nama Al-Qarib ya. Kalau kita tahu Allah Qarib, Allah Maha dekat, maka kita akan cinta kepada Allah. Kita ingin dekat dengan Allah. Ini motivasi kita untuk beribadah di malam hari. Karena kita tahu Allah mendekat kepada hambanya di malam hari. Fi jawfil lail, di penghujung malam, sepertiga malam yang terakhir. Kita tahu kalau kita tahu Allah bisa dekat kepada hambanya dengan sujud, maka kita akan lebih senang untuk sujud yang lama-lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, menikmati sujud tersebut, kita bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dalam sujud kita sementara Allah dekat dengan kita ya. Sehingga kita rindu untuk dekat dengan Allah karena kita tahu Allah bisa mendekat kepada hambanya. Ini di antara faedah motivasi kita untuk banyak beribadah kepada Allah karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat bagi orang-orang yang berdoa, maka kita semangat berdoa. Karena kita tahu doa adalah ibadah yang sangat agung dan Allah Maha dekat sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah kita tahu sifat nama Allah Al-Qarib. Kalau kita nama Allah Al-Qarib, kita ketika berdoa ya langsung kepada Allah ya, tidak perlu harus pakai perantara sebagaimana perkataan sebagian orang. Kalau kamu ingin minta kepada Allah, tidak bisa langsung sebagaimana kalau minta kepada raja harus lewat menteri, sebelum menteri harus lewat Pak Lurah, Pak Lurah sebelum Pak Camat, sebelum Pak Camat Pak Lurah, sehingga silsilah perantara yang begitu panjang. Sebagian perkataan sebagian orang kalau minta kepada Allah langsung nggak bisa, harus lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi juga nggak bisa, harus lewat para wali. Lewat para wali nggak bisa, maka lewat para kiai. Ini silsilah kepanjangan ya. Sementara Allah Qarib, dekat. Dia Maha mengetahui setiap hamba yang meminta kepadanya. Maka kita tidak perlu repot-repot, tinggal bangun malam berdoa kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mengetahui Allah adalah Qarib, maka kita husnudzon kepada Allah. Allah dekat. Lebih dekat luar biasa daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang berharap kepada manusia, dia kurang dekat, Allah lebih maha dekat. Ya sehingga kalau kita tahu Allah Maha dekat baik secara zat maupun maknawi, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Dia lebih tahu kebutuhan kita, dia lebih tahu solusi yang terbaik bagi kita, dia yang lebih mendengar keluhan kita daripada manusia ya. Daripada manusia. Dia yang tidak pernah bosan mendengar rengekan kita, tangisan kita, keluhan kita. Tidak pernah bosan. Manusia bosan. Karena dia jauh dari kita. Dekat dalam kondisi tertentu, kondisi yang lain dia jauh dari kita. Maka seorang ketika tahu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, maka dia husnudzon kepada Allah dan dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tahu Allah Maha dekat, maka ketika dia minta dia menghadirkan hatinya. Karena dia tahu dia sedang berbicara dengan zat yang maha dekat, ya. Sehingga dia berbisik-bisik, dia yakin Allah Maha mendengar. Bahkan mungkin lisannya tidak mampu untuk membukakan isi hatinya, tapi dia tahu Allah Maha tahu isi hatinya. Karena dia tahu Allah Maha dekat sedang mendengar apa yang dia utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan tentang sifat Al-Qurb, Maha dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah agar dia meraih kebahagiaan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jazakallah Ustaz Barakallahu Fik atas kajian yang telah sampaikan dalam pembahasan nama Allah yang satu ini yaitu Al-Qarib. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan banyak manfaat dengan kajian yang disampaikan beserta dalil-dalil yang mempertegas bagaimana Allah itu dekat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk sambil menunggu yang resen untuk bertanya langsung. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah wahdatul wujud itu sama dengan hulul dan ittihad? Apakah sama atau cuma berbeda namanya aja, Ustaz? Jazakallahu Ustaz Barakallahu Fik. Wahdatul wujud. Jadi coba ini ada istilah ya. Wahdatul wujud. Saya jelaskan. Wahdatul wujud.
Wahdatul wujud. Itu wahdatul wujud. Apa maksudnya? Maksudnya persatuan Allah dengan alam semesta. Bersatunya Allah. Jadi maksudnya zat Allah dan alam semesta satu kesatuan. Zat Allah dan zat alam semesta adalah satu kesatuan. Adalah satu. Ini adalah Sufiyah tapi terpengaruh dengan filsafat Yunani. Kalau sempat yang bertanya nonton kembali yang di YouTube apa saya jelaskan tentang filsafat Yunani, kita akan dapati bagaimana orang Yunani mereka meyakini bahwasanya asalnya hanyalah kausa prima dan semua alam semesta ini berasal dari kausa prima. Dengan teori al-faid al-ilahi intinya alam semesta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ya alam semesta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah kesyirikan ya karena mengatakan zat Allah adalah zat alam semesta. Seperti diumpamakan oleh mereka mengatakan seperti ombak. Ombak itu berbagai macam bentuknya, ada yang ombaknya tinggi, ada yang ombaknya rendah. Tapi semuanya adalah laut, semuanya adalah air di lautan. Ada yang tenang dengan berbagai macam modelnya tapi semuanya adalah air di lautan. Ini namanya wahdatul wujud. Baik, yang berikutnya ada namanya al-ittihad dan al-hulul. Al-ittihad dan al-hulul. Kedua ini adalah dia apa namanya bersatunya, maknanya adalah bersatunya zat Allah dengan sebagian makhluk, bukan alam semesta tapi sebagian makhluk. Jadi kalau wahdatul wujud secara ini lebih parah, wahdatul wujud lebih parah. Wahdatul wujud semua alam semesta adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ittihad dan hulul, bersatunya zat Allah dengan sebagian makhluk. Adapun al-ittihad adalah zat Allah yang bersatu dengan misalnya alim atau dengan makhluk lah, dengan makhluk seperti bersatunya misalnya gampangnya kopi dengan susu lah, kopi dengan susu lalu diaduk sehingga menjadi kesatuan, sehingga menjadi satu kesatuan. Tapi dia tidak semua alam ya. Ini sebagian orang-orang yang mencapai derajat yang tinggi Allah bersatu dengan dia zatnya sehingga menjadi satu kesatuan. Seperti kopi dengan susu diaduk jadi kopi susu, sesuatu yang baru. Itu namanya al-ittihad. Al-hulul kalau bahasa kita zat Allah menempati makhluk. Menempati makhluk sebagaimana air menempati gelas. Jadi ini istilah, ada yang ittihad, ada yang hulul. Allah masuk ke sebagian makhluk, Allah menyatu kepada sebagian makhluk. Ini istilah, semuanya kesesatan. Karena konsekuensi dari Allah menempati makhluk berarti hulul. Yang paling ringan ini hulul, ini yang paling ringan. Jadi kalau kita ini paling ringan, tingkat kesesatan nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3 yang paling parah. Hulul hanya menempati, tidak melazimkan kesatuan zat. Tapi ini juga sudah salah. Ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa membutuhkan tempat. Allah membutuhkan tempat sehingga Allah butuh kepada makhluknya untuk ditempati dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak butuh untuk menempati makhluknya, tapi Allah menguasai seluruh makhluknya, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Allah harus beradaptasi dengan makhluk yang kecil tersebut yang penuh dengan kekurangan. Al-ittihad sama, lebih parah lagi, yaitu Allah menempati makhluk kemudian terjadi perpaduan antara makhluk dan Allah. Kalau enggak Allah turun level atau makhluk yang naik level karena bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala secara zat. Lebih parah wahdatul wujud, semua kita adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berasal dari filsafat Yunani dan semuanya adalah kesesatan dan merupakan kekufuran. Allah alam bisawab. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah ketika kita berdoa, ketika sujud, perlu dengan pujian-pujian dan salawat dahulu atau langsung bisa berdoa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Berdoa langsung boleh. Dan muji-muji juga boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita sujud kalau kita, terutama kita sholat sendiri, tidak terikat dengan ritme imam, kita boleh baca yang panjang. Kalau imam, kecuali imam sujudnya lama, kita boleh bersalawat, kita memuji Allah. Tentunya kita baca zikir sujud dulu. Setelah itu kita bisa muqaddimah dengan memuji-muji Allah, bersyukur, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Terutama kalau kita sedang sholat sendiri dan tidak terikat dengan ritmenya imam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi orang yang mentakwil turunnya Allah Azza wa Jalla ke dunia seperti turunnya makhluk Ustaz? Ini salah, berarti dia mentasbih turunnya Allah di dunia seperti itu, seperti dusta yang ditujukan kepada Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Disebut Ibnu Battutah menyebutnya dalam sejak tarikhnya bahwasanya dia melihat Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang turunnya Allah sebagaimana aku turun dari mimbar, katanya. Ini kedustaan karena di zaman tahun tersebut Ibnu Taimiyah sedang dipenjara. Ini Ibnu Taimiyah juga sangat jauh dari namanya mentasbih. Siapa yang baca buku-bukunya tahu bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak mungkin berucap demikian, ya. Kalau Ibnu Taimiyah pernah menyamakan Allah dengan makhluknya, pasti sudah heboh dan pasti murid-muridnya kemudian akan membantahnya, ya. Tapi tidak ada semua dusta yang disematkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikianlah ahlul bidah, banyak di antara mereka suka berdusta dan licik, nuduh yang tidak kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak boleh menyamakan Allah turun di langit dunia seperti turunnya manusia atau makhluk ke bawah, ya. Kita tidak tahu, ya. Tidak ada yang demikian, ya. Yang ada terkadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan logika, jika makhluk saja bisa begini, apalagi Allah. Itu tidak benar, namanya walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Contoh seperti mereka mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, maka arsy kosong dong. Berarti arsy lebih tinggi daripada Allah. Maka sebenarnya Allah membantah, jangankan Allah, kita saja, misalnya pena saya jatuh ke bawah. Kemudian saya turun ngambil pena, saya tetap di atas meja. Saya lebih tinggi daripada meja. Itu saya manusia, artinya Allah kita nggak tahu seperti apa. Pena jatuh, saya akan turun ngambil pena. Sementara saya ngambil pena, saya tetap di atas, lebih tinggi daripada meja. Artinya itu sekedar perumpamaan, kalau makhluk saja bisa, apalagi Allah yang kita tidak tahu bagaimana zatnya. Karena kita hanya bisa membayangkan Allah turun ke dunia kalau kita mengetahui Allah seperti apa dan langit secara kompleks semuanya seperti apa. Artinya kita dari luar kita lihat langit, oh begini, oh langit ternyata begini, ya. Baru kita bisa membayangkan langitnya doang. Terus kita harus lihat Allah, oh Allah ternyata begini. Kita tahu Allah zatnya seperti ini, oh ternyata kemampuan Allah. Baru kita lihat, baru kita bisa bayangkan. Selama kita nggak tahu hakikat langit dari luar seperti apa, kita lihat dari bawah, dari luar kita nggak tahu seperti apa. Dan kita nggak pernah tahu zat Allah seperti apa, dan kita tidak pernah melihat kemampuan zat tersebut ketika berbuat seperti apa, ya sudah, kita nggak bisa bayangkan. Kita bilang otak kita terlalu kecil untuk bisa membayangkan sesuatu yang di luar nalar kita. Kalau zaman dahulu, kita bilang, zaman kita coba kita hidup 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Terus kita bilang, saya bicara dengan teman saya lewat alat kotak, dia muncul di sini. Saya rasa orang bilang, kamu orang gila. Teman saya di Jepang, kita bicara tentang HP. Dia kalau bicara tentang HP, mungkin 200 tahun lalu, siapa yang membenarkan? Otak mereka nggak sampai. Ini ada video call di sini, dia ngomong di sana, muncul di sini. Dekat dengan saya. Maksudnya ini suatu hal yang akal kita nggak sampai. Tapi sekarang kita tahu, mungkin, semuanya mungkin. Mudah bagi Allah. Ini dunia saja kita bisa menganalogikan. Kalau makhluk saja bisa kita analogikan, bagaimana dengan Rabbul Alamin yang luar daripada nalar kita. Oleh karenanya kita hanya mengatakan aku beriman, ya. Terserah Allah melakukan apa. Ada seorang ahlul bidah, dia mengatakan akfuru bi rabbin yanzil. Jadi di depan seorang khalifah dia berkata, aku kafir kepada Rabb yang turun. Maka seorang ahlu sunnah, saya lupa apakah Ibnu Mubarak atau ini mengatakan, atau Al-Auza'i di depan khalifah terus mengatakan wa uminu wa amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Adapun aku beriman kepada Tuhan yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya Allah mau turun, terserah Allah. Tapi tidak boleh kita bayangkan seperti turunnya manusia. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ada satu lagi boleh. satu ya Ustaz. Siap Ustaz.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa Allah akan datang pada waktu yang spesifik dan di tempat yang spesifik, untuk orang yang spesifik seperti di hari Arafah, dan juga disampaikan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Apakah ada suatu waktu di mana Allah turun di selain kedua waktu tersebut, Ustaz, sehingga kita bisa maksimal dalam berdoa? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Wallahu alam bisawab. Ini adalah hal yang gaib. Saya tidak tahu juga ya, mungkin saya keterbatasan ilmu. Yang kita tahu tadi di sepertiga malam yang terakhir di hari Arafah ya. Di luar daripada itu wallahu alam bisawab ya. Saya tidak tahu ya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair pada jamaah yang telah gabung di kajian online bersama Ustaz Firanda Insya Allah Ta'ala, dan juga pada tim WFA yang telah membroadcast kajian kita. Tadi telah sampaikan oleh Ustaz beberapa poin yang kita bisa meringkasnya, bahwa Al-Qarib yaitu Maha Dekat dijelaskan di dua dalil di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 186, As-Saba ayat 50, dan Al-Hud ayat 61. Di hadis ada dua maknanya, yaitu secara lafal dan secara makna dan lafal. Yaitu di lafal disebutkan bahwa para sahabat tidak perlu berdoa dengan keras karena Allah adalah bukan zat yang maha tuli. Dan secara makna ada kondisi di mana Allah sangat dekat dengan kita, yaitu pada saat kita sujud, dan Allah datang kepada hambanya di penghujung malam. Dalil lain yang mendukung bahwa Allah bisa dekat dengan hambanya, yaitu secara zat. Allah mendekat kepada hambanya seperti dijelaskan dalam hadis tentang nuzul ilahi, ya, hadis yang mutawatir, dan hadis tentang Allah turun di hari Arafah yang tadi disampaikan. Kemudian dalil bahwa Allah mendekatkan hambanya kepadanya, yaitu dengan diangkatnya Nabi Isa, seperti disampaikan di salah satu ayat, yaitu warofi'uka ilayya, dan juga mendekatkan Nabi Musa kepada Allah, serta kaum muslimin yang berdoa. Tentang kedekatan Allah ada khilaf, yaitu pendapat pertama dari Imam Asadi, kedekatan Allah itu ada dua kedekatan, ya, secara umum, ma'iyah, dan secara khusus. Secara umum di sini yaitu melalui ilmunya, dan secara khusus dengan memberi pahala dan juga mengabulkan doa-doa hambanya. Pendapat yang kedua yaitu kedekatan Allah itu hanya satu, yaitu khusus bagi hambanya yang taat dan rajin beribadah kepadanya. Makna dengan memahami nama Al-Qarib, di sini kita bisa lebih cinta dan dekat dengan Allah, memotivasi kita untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, dan pada saat sujud kita bisa lebih lama karena kita tahu dengan sujud itu adalah saat di mana Allah dekat dengan kita. Dan banyak berdoa kepada Allah karena Allah suka pada orang yang taat beribadah dan berdoa kepadanya. Dan dengan memahami kedekatan Allah, kita harus berhusnuzon kepada Allah dan meminta langsung kepadanya tanpa melalui perantara. Dan terakhir yaitu menghadirkan niat atau hati kita saat berdoa dengan Allah, karena kita tahu kedekatan Allah dengan hambanya. Demikian rangkuman kajian dari nama Allah Al-Qarib, dan insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan membahas nama Allah yang lainnya. Berkaitan dengan kajian Kuroba, insya Allah tiap Selasa pekan pertama dan pekan ketiga ba'da duhur waktu Indonesia Barat, kita ada kajian khusus Umahat bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Ad-Dawa Ad-Dawa. Dan insya Allah di bulan yang bagus seperti sekarang, bulan Sya'ban, insya Allah kita akan bahas tentang puasa, persiapan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Insya Allah akan rutin tiap pekan, perselingan dengan kitab pembahasan yang lainnya. Pada Selasa pekan kedua dan keempat pada duhur, kembali kajian Umahat bersama Ustaz Syafiq Risa Azan Basalama dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan Selasa pada Isya pekan pertama dan ketiga, insya Allah pembahasan sifat salat Nabi SAW bersama Ustaz Musyafa Adarini Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk tiap Rabu ba'da zuhur 2 pekan sekali kembali kajian Umahat bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan serial kajian Menjadi Istri Solihah.
Dan hari Jumat seperti saat ini, ba'da sholat Jumat di Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, kita ada pembahasan fikih Asmaul Husna bersama Ustaz Firanda Andirsyah Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir hari Sabtu ba'da asar, tiap bulan kita ada kajian Minhajul Muslim, pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam pembahasan warisan bersama Ustaz Amin Nur Baiz Hafizahullah Ta'ala. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah pekan depan kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan nama Allah yang lain bersama Ustaz Firanda, dan besok insya Allah kita akan ada kajian dengan Ustaz Amin Nur Baiz dalam pembahasan ilmu warisan. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di Global Muskat dan juga UEFA Ustaz Firanda Andirja untuk mengikuti kajian yang akan diberikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahtatimu bidu'ail kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul nih. Kerja ya? Baru selesai. Hah? Dari Baru rumah selesai selesai? tadi. Ada 2:04. Hah? Susah. Soalnya jam 1 mulai, kita 1:30 mulainya. Aduh. Oh iyalah, kalau di Soalnya kan ada India juga, jadi waktunya terpaksa jam segitu. ini juga ada completion meeting, nggak bisa ikut, Ana. Yang jadi chairman-nya cluster leader lagi. Ana bilang, wah sorry nggak bisa. Ya gimana, susah juga nanti. Ya, yang penting Ya, bisa udah jalan. ini tapi udah masih kerja ini ya di sana ya? Masih. Cuman yang enaknya meeting itu tiap jam 1 sekarang ini. Hampir tiap hari. Oh, Karena ya ini timnya Ana tuh di India, jadi ya begitu deh. ada waktu Waktunya juga harus, ya. iya, dipas-pasin waktunya. Iya sih emang. Kayaknya di sini juga nanti akan berubah deh. Kayaknya nanti Kenapa? katanya dengar-dengar weekendnya Sabtu Ahad. Kayak Oh, UAE kayaknya. oh gitu. Nggak tahu nih Wah, makanya. Nggak tahu kapan kajian mulainya. sama Ustadz Firandanya susah dong ini. Lagi didiskusiin lah katanya. Tapi kalau di UAE kan ada kayak setengah harinya gitu kan? Ya sama. Nanti kayak gitu, kita Jumatnya mungkin sampai sebelum Jumatan mungkin. Oh, tapi sebelum Jumatan diantem pas jam 10 ya? Iya, makanya jadi kayak ya kalau tetap kajiannya hari Jumat ya izin langsung, udah mau pulang dulu. Gimana lagi, nggak tahu. Tapi ya nggak tahu sih, masih dalam pembahasan, belum ini lagi. Ya mudah-mudahan enggak lah. Masa semua negara Arabnya mundur? Kalau ngelihat kayaknya sih mungkin gitu, karena Qatar juga kayaknya mungkin mau. Oh, udah pada mulai ngikutin juga? Iya. Saudi belum kan? Saudi masih lama kan? Belum Saudi. Baiklah. Mau ini, antum kerja aja dulu, enggak apa-apa. Ana mau ini juga persiapan Jumatan. Jumat ya? Ya wes. Siap. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tutup ya. Ya.